Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Saputra Hemawan dari kelas IT 4203 dengan NIM 13031-874 Fakultas Informatika Telkom University. Adapun tujuan dari video ini adalah untuk memenuhi tugas pengganti UAS mata kuliah basis data lanjut yang diampu oleh dosen pengampu Pak Gede Agung Ari Wisdiawan. Berkenaan dengan video ini akan terdapat 11 video atau 11 materi mengenai basis data lanjut yang berawal dari query processing hingga loss protocol. Untuk itu, selamat menonton dan semoga dapat bermanfaat. Pada video ke-10 ini kita akan membahas mengenai loss update, dirty rate, dan phantom rate. Sebelumnya kita juga sudah membahas pada video sebelumnya, bisa lagi masuk ke dalam topiknya di concurrency problem in DBMS. Jadi ketika ada transaksi yang dalam banyak yang dieksekusi secara bersamaan in an uncontrolled or unless manner, then it make a several problem. Jadi akan menghasilkan beberapa problem nih kalau misalnya dieksekusi secara bersamaan tanpa dikontrol. Jadi masalah tersebut akan dinamakan dengan concurrency problem. Concurrency problem di dalam transaction ini pembagiannya ada 4: dirty rate, repeatable rate, loss update, dan phantom rate. Dan pada video kali ini kita hanya akan membahas mengenai dirty rate, loss update, dan phantom. Oke, yuk. Yang pertama ada dirty rate problem. Dirty rate problem is the situation when a transaction reaches a data that has not yet been committed. Jadi transaksi itu akan membaca sebuah data yang sebelumnya belum di input atau di commit. Jadi sebagai contoh nih, let's say transaction update a row and leave it uncommit. Jadi transaksi pertama dia melakukan update tapi dia belum di commit. Nah, transaksi kedua akan membaca update row tersebut. Jadi jika transaksi pertama melakukan rollback dan mengganti, transaksi kedua akan membaca data yang tidak pernah yang ada sama sekali ini. Jadi ada note-nya, this dirty rate because there is always chance that uncommit transaction may roll back later. Jadi ada kemungkinan yang tidak di commit tersebut dapat di rollback. Selanjutnya ada uncommit transaction might make other transaction read a value that doesn't even exist. Jadi yang nggak pernah ada diakses gitu loh. Terus selanjutnya this lead to inconsistent of the database, akan menimbulkan tidak konsistenannya dalam basis data tersebut. Jadi catatannya, data doesn't lead to inconsistent always, tidak selamanya akan inconsistent. Dia hanya akan kadang-kadang dia juga bisa menghasilkan problematik ketika tidak di uncommit transaction fails and rollback later due to some of reason. Jadi kalau misalnya dia uncommit terus melakukan rollback, itu pasti akan ada dirty rate. Jadi contohnya nih kan, T1 reach the value of A. T1 kita ngerit nih, terus T1 update the value in the buffer, jadi dia nge-write. Nah, pas di T2 kan di sini kan udah ada update dan uncommit nih kan, terus di T2 dia melakukan read, terus yang dibacakan yang ini kan, yang terakhir di sini kan, T2 rise update the value of A. Si T2 melakukan penulisan, dia melakukan commit, terus T1 saat mau melakukan rollback dia gagal karena di sini udah ada commit, sedangkan di sini masih melakukan update. Itu semoga dapat dipahami. Jadi dapat kita ketahui bahwa T2 di sini itu written by uncommit transaction, terus T1 gagal
untuk melakukan rollback, dan value dari T2 akan menghasilkan kesalahan, terus database menjadi inkonsisten. Terus phantom read problem. Phantom read occurs when two same queries are executed but the rows retrieved by the zero are different. For example, suppose transaction retrieve a set of rows that satisfy some such criteria. Lalu transaksi T2 generate baris baru dengan mencari kriteria dari T1. Jika T1 melakukan eksekusi ulang pada statement yang baris yang dibaca tadi, ini akan menghasilkan hal berbeda. Nah, contohnya gini nih, misalkan nih T1 nge-read, T2 juga nge-read. T1 melakukan delete, terus si T2 malah dia nge-read lagi si X. Kan di T1 udah di delete, jadi apa yang mau di-read gitu kan. Makanya T2 tidak akan menemukannya. Jadi kita dapat mengetahui bahwa T2 doesn't exist any variable X when it is to reading again. Jadi pas dia ngebaca ulang, dia nggak bisa menemukan apa-apa gitu kan, udah nggak ada gitu. Terus T2 would delete the variable because according to it is running in isolation. Terus yang ketiga ada loss update problem. This problem occurs when multiple transactions execute concurrently and updates from one or more transaction get lost. Nih, misalnya di transaction 1 ada T1 is the value of A. Dia nge-read, terus di T2 melakukan update the value to A. Awalnya ini kan 10, terus dia melakukan update di T2 jadi 15 nih kan. Terus T2 doesn't being write 25, kan dia nge-write 25 terus melakukan commit ketika di sini dia melakukan ini read lagi, kan dia ngambilnya yang 25, seharusnya kan yang ini. Jadi seolah-olah dia tuh bertambah gitu loh. Oke, mantap. Makanya di sini T1 membaca value of X in database, walaupun update-nya itu kan from dari T1 kan nggak tahu dari mana gitu. Jadi catatannya problem ini akan terjadi jika pada saat write conflict. Nah, mungkin pada video ke-7 bisa dilihat lagi adanya conflict seriality. Terus di dalam write conflict there are two writes, one by each transaction on the same data item without any read in the middle. Jadi there are two write, ada dua statement untuk menulis dari tiap transaksi pada data yang sama tanpa ada membaca pada perantaraan tersebut. Nah, baiklah kepada para penonton sekalian, mungkin sekian dari video kali ini. Semoga dapat dimengerti dan bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sekian dari saya, stay crazy. Assalamualaikum.